Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resensi Institute Channel. Kita sangat akrab dengan adigium tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya istilah ini digunakan sebagai pembelaan ketika seseorang melakukan kesalahan. Namun, apa benar manusia sempurna tidak memiliki realitas konkret? Buku yang berjudul Manusia Sempurna yang ditulis oleh Syed Mutahari ini mencoba menawarkan jawabannya. Tema-tema dalam buku ini disusun secara tidak terstruktur. Itu disebabkan karena buku ini sebenarnya merupakan kumpulan ceramah beliau di Teheran. Olehnya itu, untuk mempermudah pembahasan, izinkan saya untuk membagi pembahasan dalam buku ini menjadi 3 bagian saja. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, polemik tentang arti manusia sempurna. Manusia sempurna terlalu kompleks untuk kita simplifikasi. Misalnya bahwa manusia sempurna adalah makhluk berakal atau manusia yang bertuhan. Bukan berarti bahwa pengertian semacam di atas salah ya, tetapi untuk menemukan substansi dari manusia sempurna, kita harus menemukan diferensia manusia dengan makhluk lain. Ayo kita mulai pengertian manusia dalam pandangan beberapa ahli. Yang pertama, pandangan kaum rasionalis. Kaum rasionalis mengatakan bahwa manusia sempurna dilihat dari fakultas intelektualnya, bagaimana ia menguasai filsafat, karena hanya dengan begitu ia mampu mengenali hakikat alam semesta dan Tuhan. Kekurangan filsuf adalah ketika ia kehilangan nilai agama. Pada saat itu ia hanyalah pemikir yang kering. Pendapat yang kedua dari kaum gnostisisme atau mazhab cinta. Mazhab cinta mengkritik mazhab rasionalis yang mengatakan bahwa seluruh gerak menuju Tuhan harus bertumpu pada kaidah akal. Menurut mereka itu adalah kegagalan. Alih-alih ingin bergerak secara vertikal, kaum rasional hanya bergerak secara horizontal. Cinta artinya menjaga keintiman dengan Tuhan. Kita harus meninggalkan segala hal kecuali penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kata Rumi, di alam cinta akal dipancung. Pendapat ketiga datang dari mazhab kekuasaan. Bagi mereka, rasionalis maupun gnostisis sama-sama gagal melihat apa itu manusia sempurna. Dalam pandangan mazhab kekuasaan, manusia sempurna adalah ia yang memiliki kekuasaan, daya atau kekuatan. Kebenaran adalah kekuasaan, sedangkan kelemahan artinya ketiadaan kebenaran. Hanya dengan kekuasaanlah manusia bisa menentukan arah peradaban, mengurangi orang miskin, menyembuhkan penyakit, kelaparan, perang, dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikutnya, bagaimana Islam melihat manusia sempurna atau insan kamil. Islam tidak suka ekstremis atau sesuatu yang berlebih-lebihan. Hal ini berlaku dalam segala aspek. Bahkan ibadah yang berlebihan dengan meninggalkan kehidupan sosial sangat dibenci oleh Islam. Sehingga salah satu ciri insan kamil dalam pandangan Islam adalah ia mampu mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya, yaitu bersikap adil atau moderat. Insan kamil adalah ia yang mampu menyeimbangkan potensi-potensi baik pada dirinya seperti cinta, intelektual, keberanian, kejujuran, serta kreativitas tanpa mendominankan yang lain. Kata Jalaluddin Rahmat, manusia yang hanya mengembangkan cinta saja dan mengesampingkan intelektual bukanlah insan kamil. Ia adalah sufi yang ekstrim. Ia filsuf yang kering. Manusia yang memuja akal secara berlebihan juga bukan insan kamil. Ia monster yang menakutkan. Murtada Mutahari dalam ceramahnya menyampaikan contoh manusia agung yang mencapai tingkat insan kamil selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat beliau sendiri. Ia adalah Sayyidina Ali. Pada malam hari beliau adalah ahli ibadah yang paling khusyuk, sedangkan pada siang hari ia adalah seorang yang sangat bermasyarakat. Di medan perang beliau dijuluki sebagai singa Allah yang hanya dengan mendengar namanya lawan gemetar ketakutan, tetapi ia menangis melihat penderitaan orang lain. Pada diri Ali, cinta, intelektualitas, kejujuran serta keberanian menemukan realitas konkretnya. Tidak sampai di situ saja, manusia sempurna tidak hanya dilihat dari intelektualitas serta kesucian hatinya saja, tapi lebih jauh bahwa manusia sempurna juga dilihat dari bagaimana relasinya dengan alam semesta. Yang terakhir, insan kamil dan alam semesta. Dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Penulis menafsirkan ayat ini bahwa tujuan penciptaan manusia adalah menjadi khilafah di bumi atau pelindung bagi seluruh makhluk. Tidak ada manusia yang lebih buruk kecuali ia yang memikirkan dirinya saja. Dalam hal ini, para nabi adalah teladan paling paripurna. Siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa alaihissalam? Siapa yang lebih menderita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita kan kewalahan mencari jawabannya, tapi yang pasti tidak ada yang lebih mencintai umatnya dibanding dengan mereka. Menurut Murtada Mutahari, dunia
adalah ladang tempat kita menanam bibit, sementara akhirat adalah tempat memanen. Artinya, dunia bukan tempat yang abadi, ia hanyalah persinggahan, sementara tempat kita memupuk amal sebagai bekal ketika kita di kehidupan yang sebenarnya pun hanya bersifat sementara. Tetapi tugas manusia adalah untuk merawat alam semesta, bukan hanya menjaga kerukunan antar manusia saja, tetapi juga bagaimana ia menjaga alam agar tidak terjadi bencana atau yang kita sebut sebagai bencana ekologi. Bagi para penghayat panteisme, mereka melihat bahwa alam semesta adalah tajalli Tuhan atau Tuhan dalam bentuk yang lebih profan, sehingga memperlakukan alam semesta dengan baik adalah kewajiban, karena pada dasarnya nilai ketuhanan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui." Lalu bagaimana kritik kami terhadap buku ini? Yang pertama, karena merupakan kumpulan ceramah, pembahasannya tidak begitu terstruktur sehingga menyulitkan pembaca untuk melihat substansi buku. Sedang yang kedua, penulis tidak memberikan contoh konkret bagaimana manusia sempurna di tengah masyarakat modern, pun telah dijelaskan mengenai syarat-syarat dari manusia sempurna. Namun demikian, sebagai sebuah referensi untuk mengenali apa itu manusia sempurna, buku ini sangat recommended. Ada pertanyaan?